Mau kemana kita? Ikutin terus ya. Yuhu. Ini aku udah di rumah grandma main Ludo. Jadi setelah main Ludo, terus tadi kita main puzzle, dan sekarang aku dikasih buku mewarnai. Yeay, alhamdulillah Mas suami datang. Oke, kita udah beres. Sekarang waktunya ke supermarket. Nah, ini kita udah nyampe di area supermarket, waktunya kita masuk. Nah, sekarang kita ke area parkiran dulu, guys. Yuk, yuk. Yuk cek suhu tubuh dulu sebelum masuk. Nah, ke supermarket itu di atas, guys. Vamos, vamos, vamos. Sih, vamos. Kita udah di dalam. Hah? Kondisioner? Guys, ini cabai, guys, lihat dong. Nih kayak gini nih cabai di sini kayak gini, gede-gede semuanya. Ini nggak pedes. Nah, ini nih area daging per daging-dagingan loh, guys. Lihat banyak banget ya. Dagingnya udah dibungkus kayak gini, berjejer dari ujung ke sana sampai ke sini. Nah, ini bakso, tapi bukan bakso, mirip bakso. Oke, aku bakal beli ini nih buat kari. Guys, lihat ini ada buah zaitun. Ini asinan, jenis-jenis perasinan nih yang ada di Chile nih. Nah, nih ada asinan sayur, guys, namanya pickles. Yuk kita beli Milo. Guys, aku bingung dong antara ini sama yang ini. Yang mana ya? Bingung dong. Kita udah bayar, waktunya pulang. A few moments later. Wow, mas suami mampir beli apa ya? Beli churros. Dan guys, churrosnya itu macem-macem, pilihan rasanya macem-macem. Oke, kita udah beres. Sekarang kita turun ke bawah, ke parkiran. Udah maghrib, guys. Udah maghrib, kayaknya kita makan di mobil deh ini. Oke guys, ini dia tadi churros yang dibeli sama mas suami. Kita buka yuk, isinya gimana? Nah, tada, ini dia churrosnya. Wow, isinya banyak, guys. Nah, ini dia lebih terang. Churros original pakai gula sama bubuk kayu manis.
Looks so delicious. Enak guys, cobain deh. Nah itu mas suami lagi meeting guys. Mas suami udah beres meetingnya, sekarang kita pulang. Nah ini kita udah di rumah, aku masak dulu buat sahur. Tebak ini masak apa ayo. Ya bener, masak nasi. Masak nasinya pakai sayur. Nah ini dia hasilnya yang udah matang guys. Yummy yummy. Ya jadi kemarin tuh aku ke rumah grandma sendiri, pertama kalinya sendiri aku keluar tanpa ada pendamping. Tuh biasanya yang nemenin kalau keluar itu biasanya selalu suami atau kalau enggak sama adik ipar kayak gitu. Nah kemarin tuh pertama kalinya aku keluar sendiri naik Uber, dan itu sampai kayak yang suami yakin bisa sendiri gitu karena takut kan kenapa-napa. Dan aku bilang ya udah nggak apa-apa, kasihan grandma gitu, jadi nggak apa-apa, bisa kok, nggak apa-apa kok, nanti aku share location dia WhatsApp jadi kamu bisa tahu di mana udah nyampe apa belum, atau di rutenya tiba-tiba ngebelok kemana. Jadi oke, udah aku jadi sendiri. Terus di sana aku sambil nemenin diajak main ludo. Grandma punya ludo, ada sepupunya suami yang kecil gitu, jadi suka main di situ, jadi nyediain mainan dan kita main ludo. Jadi aku pertama ngajarin dulu grandma gimana caranya main ludo. Kita main itu ludo itu kita main 3 ronde, 2 kali ganti warna ya, seru gitu. Pertama kalinya aku main ludo sama orang nenek. Setelah itu grandma ngeluarin puzzle gitu, jadi kita nyusun puzzle bareng. Temanya itu animal, berantakin, habis itu kita susun bareng-bareng puzzle-nya gitu. Udah selesai main puzzle, habis itu grandma ngeluarin buku mewarnai. Buku mewarnai, terus aku dikasih pensil air kayak gitu, suruh mewarnai. Nah itu sebenarnya punya sepupunya suami, tapi karena bingung kan mau ngapain lagi, pertama kalinya juga aku ke rumah grandma sendiri, gak bisa bahasa Spanyol, dan grandma juga bingung mau ngapain, jadi grandma juga bingung mau apa, jadi aku dikasih buku mewarnai gitu. Nah ini buku mewarnai gitu, jadi ya udah kamu warnain aja, pilih mau gambar yang mana kamu warnain. Dia aku ya udah ngewarnain aja sambil nunggu suami datang. Dan sekitar jam 4 atau jam 5 itu suami datang, instalasi pemanas airnya udah beres, dan suami datang ngecek si airnya udah oke. Udah habis itu kita ngobrol bentar bertiga, habis itu kita pamit pergi karena kita emang udah ada rencana mau ke supermarket. Nah di supermarket itu kita belanjanya nggak banyak karena kita masih bareng sama mertua di rumah mertua, jadinya kita nggak belanja banyak karena mertua juga punya stok persediaan banyak, jadi kita cuma beli yang kira-kira kita butuhin dan stoknya sudah menipis atau nggak ada di rumah mertua, jadi emang nggak banyak belanjaannya. Dan yang aku temuin perbedaan di supermarket di Indonesia sama di Cina itu salah satunya, kalau di Indonesia itu nggak tahu ya kalau di supermarket lain, cuman kebanyakan di supermarket yang pernah aku datengin tempat dagingnya itu kan di etalase gitu. Kalau di Chile ini di supermarketnya dia kalau nggak di tempat kayak freezer besar gitu, dia kayak dijejarin gitu aja gitu, tapi emang tempatnya sejuk gitu, dijejarin tuh daging perdagingan, ayam, kalkun, daging sapi dijejarin dan udah diplastikin, udah dipack gitu. Bahkan daging giling juga, daging giling kalkun atau daging giling ayam, daging giling sapi itu udah dipak, itu dia sekitar 300 atau setengah kilo atau 250 gram. Kalau di Indonesia itu kan kayak di etalase gitu ya dia. Kalau daging biasanya aku beli gitu, dia kayak di etalase, jadi kita bilang ke si penjaga area daging perdagingan gitu, kita mau beli si daging gilingnya berapa, baru ditimbang, baru dibungkus dan dikasih kita. Kalau di Chile itu nggak, udah dipacking. Nah terus juga aku nemu zaitun gitu. Nah di sini ada cemilan, mereka makan pakai buah zaitun, empanada salah satunya tuh pakai zaitun, terus kadang nyemilin juga sih langsung dimakan. Dan zaitunnya itu kayak asinan, terus ada lagi juga asinan sayur-sayuran kayak wortel, terus apalagi gitu ya namanya juga aku lupa. Terus di sini tuh cabe ya salah satunya. Cabe tuh nggak pedes, cabe tuh ada yang bentuknya gede tapi tuh nggak sepedes cabe yang ada di Indonesia, dan kita harus pergi ke pasar khusus yang jual cabe
cabe itu. Biasanya di La Vega. Itu kita beli di La Vega cabe yang kayak cabe rawit merah. Biasanya dari Peru, cabe rawit merah. Dan setelah itu kita jajan churros. Nah, itu salah satu favorit aku di sini. Pertama kali tahu churros itu aku di Bali sama suami. Terus kata suami, kamu mau cobain churros enggak? Kayak gimana? Saya udah beli. Nah, waktu itu aku beli rasa original. Nah, sejak saat itu aku kayak wah enak banget. Dan ternyata di Chile itu kan memang salah satu jajanan churros, jajanan di sini. Dan suami ngebeliin dan aku pilih yang original aja, yang pakai gula sama kayu manis. Sebenarnya ada rasa lain di tengahnya gitu, ada isi manhar, ada isi peanut butter, ada coklat, krim, banyak lah. Udah, terus habis itu kita diam dulu di mobil karena suami kebetulan ada meeting online gitu sama teman satu grup dan dosen juga, jadi kita nunggu dulu di mobil sambil nunggu suami beres. Setelah suami beres sekitar 30 menitan gitu meetingnya, terus kita pulang. Nah, setelah di rumah istirahat sebentar terus masak buat persiapan sahur. Ya, jadi aku masak nasi. Kalau masak nasi di sini tuh aku sekarang ya kayak gitu, jadi dicampur sama sayuran. Karena di Chile, orang-orang Chile, suamiku dan orang-orang di Chile ini nggak terbiasa makan nasi putih kayak kita di Indonesia. Kalau kita makan nasi putih terus ada lauknya, ada sayur, ada lauk segala macam, baru kita makan pakai nasi putih. Nah, kalau di sini itu tuh kayak aneh, nasi kok nggak ada rasa, bahkan asin pun enggak. Soalnya kalau di sini tuh biasa orang Chile tuh masak nasi minimal pakai garam, terus pakai daun bawang, tuh paling simpel. Pakai garam, pakai daun bawang dan sedikit bawang putih, paling simpel banget. Kadang juga bisa dicampur seafood, dicampur sayur, dicampur telur, banyak lah macamnya sesuai selera gitu. Tapi yang jelas makan nasi putih tanpa rasa nasi putih plain itu aneh menurut mereka. Jadi makanya selama di Chile ini aku masak nasinya ya kayak gitu. Kecuali misalkan aku mau masak nasi goreng gitu, baru masak nasi putih aja, baru nanti kan diolah gitu kan jadi nasi goreng. Tapi kalau untuk makan gitu yang bukan muat nasi goreng, ya makan nasinya kayak gitu. Nah, sekian dulu video sharing kegiatan kita kali ini. Next time aku bakalan sharing lagi kalau kita keluar-keluar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan nyalain tombol notifikasi biar kamu jadi yang pertama tahu ketika kita upload video baru. Thanks for watching.